Ratusan warga dari berbagai usia termasuk lansia dan balita rela antre panjang demi mendapat kupon penjualan paket sembako murah seharga Rp100.000. Sejumlah warga bahkan sempat terlibat cekcok akibat saling menyerobot antrean. Paket sembako murah ini berisi 5 kg beras, 1 kg tepung terigu, 1 kg gula, serta 2 liter minyak goreng. Akibat ramainya antrean, sejumlah warga harus pulang dengan tangan hampa lantaran kupon penjualan paket sembako murah habis. Mahal, apalagi mahal, gula mahal. Ya pengennya sih. Iya, pengennya murah. Senang Ibu ya dengan kondisi ini? Seneng lah, lihat aja tuh, sampai ada yang nggak kebagian. Oh gitu Ibu? Iya. Masih ada yang nggak kebagian? Ada ngantri-ngantri panjang, tahu-taunya misalnya tinggal sisa 19, sisa 8, ya per baris. Nah Ibu nggak dapat nih? Enggak. Kecewa ke Bu dengan nggak dapat yang gini? Ya maksudnya kalau cuma ngantri sini, ya nggak masalah sih. Cuman kalau misal dari RT kok nggak nyampe gitu subsidi RT. Sebanyak 2.000 paket sembako murah ini dijual secara bertahap dalam beberapa hari ke depan guna menghindari membludaknya warga yang sangat antusias untuk mendapatkannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, harga beras melambung tinggi. Bantuan pemerintah dinanti di sejumlah daerah Jawa Barat. Ratusan warga rela antri demi mendapat bantuan beras murah dari pemerintah. Ratusan warga mengantre sejak pagi di kantor pos Padalarang, Kabupaten Bandung Barat demi mendapatkan beras bantuan. Satu kepala keluarga mendapatkan jatah beras bulog seberat 10 kg. Warga antusias karena harga beras saat ini kian tinggi. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, ratusan warga berdatangan ke kantor Kecamatan Bekasi Timur demi mendapatkan beras bantuan pemerintah dalam operasi pasar murah. Sebanyak 10 ton beras dijual dengan harga Rp53.000 per kemasan 5 kg. Adapun syarat mendapatkan beras bantuan ini adalah dengan menunjukkan KTP. Pembagian beras pun berjalan tertib dan lancar meski ramai warga. Disampaikan warga masyarakat itu bisa membeli dengan hadir datang, dan tapi di sini kita lakukan tadi dengan bantuan tim dari kecamatan, kita melihat bahwa keberadaan itu kita utamakan adalah kecamatan masyarakat dari Kecamatan Bekasi Timur. Karena apa? Karena di 12 kecamatan juga akan kita lakukan bersama. Ini kita mulai dari 26 Februari ini nanti sampai dengan 2 Maret, kemudian dilanjutkan dengan 18 Maret sampai dengan tanggal nanti dilanjut terakhir di tanggal 23 Maret. Selain beras, operasi pasar ini juga menjual sembako lainnya dengan harga murah seperti minyak goreng, gula pasir, dan telur. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak terima kepala desa ditahan, masa menggeruduk gedung Pengadilan Negeri Muna, Sulawesi Tenggara. Salah seorang di antaranya bahkan tidur di depan pagar pengadilan sebagai bentuk protes. Massa menggeruduk gedung Pengadilan Negeri Muna, Sulawesi Tenggara saat sidang kasus Kepala Desa Lagasa, Asdam Sabrianto, Senin pagi. Massa yang didominasi perempuan ini mencoba merangsek masuk gedung meski dihalau polisi. Bahkan salah seorang diantaranya tidur di depan pagar pengadilan sebagai bentuk protes. Pada saat Lagasa meningkat, tidak sama dengan yang lalu-lalu. Massa mendesak agar sang kepala desa dibebaskan dari segala jerat hukum karena dinilai telah membangun desa dengan baik meski baru memimpin selama 1 tahun. Adapun jaksa mendakwa kepala desa Lagasa atas penggunaan ijazah palsu. Kalau dia dituntut masalah ijazah, untuk apa ijazah SMA? Untuk apa ijazah sarjana? Tapi korupsinya banyak. Iya. Semua bantuan dari pemerintah pusat tidak sampai di masyarakat. Betul. Setelah pada desa ini 1 tahun, kita masyarakat merasakan. Betul. Bantuan yang dari pusat turun langsung kita rasakan. 1 tahun Lagasa, korupsi. 1 tahun Lagasa, peningkatannya banyak. Massa berjanji akan terus mengawal jalannya sidang dan berunjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras beserta es melanda kawasan Sidoarjo, Kota, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah pohon tumbang dan jalur protokol ditutup.
Hujan deras disertai angin kencang Senin sore melanda kawasan tengah kota Sidoarjo. Tidak hanya guyuran hujan deras dan angin, hujan es batu juga mewarnai cuaca ekstrim yang mendadak terjadi di kawasan Sidoarjo kota. Dampaknya aliran listrik padam, sementara sejumlah pohon yang ada di tepi jalan tumbang. Akibat pohon tumbang, kemacetan panjang terjadi di kawasan protokol Sidoarjo. Sejumlah jalan ditutup dan kendaraan dihentikan karena proses evakuasi pohon tumbang. Ini adalah imbas pohon tumbang. Jadi tepatnya di depan Delta Surya, Kabupaten Sidoarjo, ada 4 pohon tumbang yang mengarah ke badan jalan. Sementara kami berkoordinasi dengan instansi terkait, pihak BPBD, kemudian DLHK sudah terjun ke lapangan langsung dan berikut dipimpin Bapak Kasat Lantas kami. Akibat cuaca ekstrim dan hujan es, banyak masyarakat mengeluh rumahnya mengalami kerusakan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra Ainus melaporkan. Banjir akibat meluapnya Sungai Pemali merendam ruas Jalan Brebes Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Warga memilih bertahan di rumah masing-masing menunggu bantuan datang. Banjir merendam ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Brebes dan Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah. Sejumlah sepeda motor yang nekat melintas mogok. Akibat bencana ini, Satlantas Polres Brebes menutup sementara ruas jalan tersebut hingga banjir surut karena membahayakan pengguna jalan. Sementara warga korban banjir di sejumlah lokasi memilih bertahan di rumah masing-masing. Mereka menunggu datangnya bantuan makanan. Sementara untuk korban banjir lansia dievakuasi personel TNI Polri ke lokasi yang lebih tinggi. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Brebes telah menyiapkan lokasi pengungsian jika air kembali naik, serta menyiapkan dapur umum di kantor BPBD setempat. Saya memastikan bahwasanya kondisi mengenai jiwa rakyat kami di Brebes ini harus diselamatkan dulu. Kita akan sudah adakan beberapa pengungsian dan memang belum ada warga yang mengungsi, tapi kami janjikan semua. Banjir akibat luapan Sungai Pemali Senin sore mulai bergeser ke wilayah perkotaan di Kecamatan Brebes. Berdasarkan data BPBD setempat, sebanyak 7 kecamatan dilanda banjir, yakni Kecamatan Brebes, Wanasari, Jatibarang, Songgom, Larangan, Bantar Kaung, dan Salem. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar Ainus melaporkan. Korban tewas bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Bunglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan bertambah menjadi 4 orang. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian terhadap korban lainnya. Sebanyak 14 orang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam insiden tanah longsor di Desa Bunglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dari 14 orang yang ditemukan, 4 diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara korban selamat dievakuasi untuk mendapat perawatan. Korban yang mengalami luka cukup parah langsung dilarikan ke puskesmas terdekat, sementara korban yang luka ringan dievakuasi ke rumah warga. Korban meninggal baru 4 orang yang meninggal, korban yang luka yang tertimbun belum diketahui. Luka ada 10 yang meninggal, 10 yang selamat, kemudian kita mencari warga ini, kita upayakan, kita sudah mengerahkan segala potensi alat-alat dan lain sebagainya untuk melakukan evakuasi dan mudah-mudahan ini bisa terbuka dalam waktu minimal 1 jam sudah bisa kita. Hingga saat ini tim SAR gabungan yang berada di lokasi masih terus melakukan pencarian dan proses pembersihan tanah longsor yang menutup badan jalan penghubung Kabupaten Luwu dan Kota Palopo menggunakan alat berat. Menteri Agama Yakut Holil Koumas akan menjadikan kantor urusan agama menjadi tempat pernikahan semua agama. Yakut berharap ke depannya pencatatan pernikahan bisa terintegrasi dengan baik.
Menteri Agama Yakut Khalil Qomas akan menjadikan kantor urusan agama atau KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan sebuah agama. Hal ini untuk memberikan kemudahan kepada semua warga negara Indonesia. Selain itu, Yakut berharap nantinya pencatatan pernikahan bisa terintegrasi dengan baik. Kita ingin menjadikan KUA itu sebagai tempat untuk bisa digunakan oleh saudara-saudara kita semua agama untuk melakukan proses pernikahan. Karena KUA ini adalah etalase Kementerian Agama. Kementerian Agama itu kan kementerian untuk semua agama. Seharusnya KUA juga memberikan pelayanan keagamaan kepada umat agama non-Islam. Prosedurnya gimana, Gus? Dibicarakan ini, kita lagi bicarakan. Ini kan gagasan yang kita lontarkan untuk segera di-follow up. Kemarin seluruh dirjen, mulai dirjen Bimas Islam dan dirjen Bimas non-Islam semua udah ketemu. Mereka udah bicara bagaimana mekanismenya, regulasinya, dan seterusnya bikin penyesuaian. Jangan buru-buru, tenang aja, nanti kita akan segera sampaikan. Selain menjadi tempat pernikahan semua agama, Yakut berharap aula-aula di KUA dapat digunakan untuk menjadi tempat-tempat ibadah sementara bagi non-muslim yang masih kesulitan mendirikan rumah ibadah sendiri karena faktor ekonomi sosial dan lain-lain. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan umum 2024 berlangsung jujur dan adil menurun. Sesaat lagi tetaplah di iNews Malam.